Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Estianto, NIM 1408013, akan menjelaskan demonstrasi alat yaitu kustomisasi motor servo dari brushed DC motor biasa. Nah, nanti alatnya kurang lebih akan seperti ini. Dia motor servonya ada di sebelah sini, kemudian akan bergerak menyesuaikan dengan posisi potensio input yang ada di depan ini. Mungkin sebelum masuk ke demonstrasi alat, akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai skematik alat ini dan juga coding Arduino-nya. Oke, jadi untuk rangkaian yang akan kita buat itu berupa custom servo motor yang berasal dari brushed DC motor biasa. Seperti yang kita tahu, servo motor itu merupakan DC motor yang diberi feedback posisi, sehingga dia dapat mengkoreksi posisi sudutnya. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan kita buat nanti. Pertama, kita perlu potensio input dengan variable pot, kemudian diinputkan ke Arduino, misalkan ke A0. Dari Arduino nanti akan memberikan sinyal posisi potensio tersebut ke L298. Ini atau motor driver. Kemudian dari motor driver akan menggerakkan brushed DC motor. Nah, setelah brushed DC motor ini dia bergerak atau berputar, kita hubungkan antara poros atau shaft dari motor ini dengan potensiometer kedua, sehingga potensiometer kedua ini bisa bertindak sebagai sensor posisi. Nah, setelah potensiometer kedua ini mendapatkan data posisi servo motor, dia berikan feedback kembali ke Arduino sebagai port 2 untuk diproses oleh Arduino apakah masih ada selisih antara port input dan juga port sensor nomor 2, sehingga ini akan menjadi sebuah closed loop system. Dan motor DC akan terus bergerak selama nilai pot dan juga port 2 ini ada selisih atau tidak sama. Ketika nilainya belum sama atau mendekati. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini yang akan dibuat. Di sini mungkin ada tambahan buzzer, LED dan juga LCD. Tapi yang utama di sini itu ada L298 Arduino dan juga motor dan kedua potensio. Jadi pada motor di sini dikoneksikan dengan out 4 dan out 3. Kenapa out 4 dan out 3? Karena di sini yang saya gunakan adalah in sebelah kanan atau in 3 dan in 4 dikoneksikan dengan digital pin Arduino 7 dan 6. Kemudian dari Arduino ini dari Arduino yang 5 volt dan ground dikoneksikan ke rel pada breadboard seperti biasa. Kemudian ini di sini potensio input atau pot biasa yang kanan kiri koneksikan ke ground dan 5 volt, kemudian yang tengah Vout koneksikan ke A0. Jadi putaran potensio ini akan diproses oleh Arduino untuk mengirimkan mengirimkan perintah ke L298 untuk menggerakkan motor. Kemudian misalkan di sini diputar, kemudian motor bergerak. Nah, di sini shaft-nya bergerak. Nah, ini kita hubungkan dengan poros dari potensio. Jadi ketika shaft dari motor berputar, potensio yang di sini juga berputar. Di sini dia berfungsi sebagai sensor. Nah, ini potensio yang kedua atau port 2 pada ground dan plusnya dihubungkan pada rel pada breadboard, dan yang tengah atau Vout kita hubungkan dengan analog read A1. Ini sehingga nanti Arduino dapat memproses atau mengkoreksi perbedaan posisi antara potensio 1 dan potensio kedua. Yang mana jika masih terdapat perbedaan nilai, maka Arduino akan memerintahkan motor untuk menggerakkan porosnya sehingga pot sensor ini dipaksa untuk nilainya itu dipaksa untuk sama dengan potensio input. Nah, kemudian di sini ada buzzer sebagai tambahan dikoneksikan ke ground dan digital read 3 dan juga LED juga sama dikoneksikan ke ground, dan ini melalui resistor masuk ke digital read 2. Kemudian juga ada LCD display, ini nanti akan digunakan untuk menampilkan posisi sudutnya dalam bilangan angka pada LCD akan ditampilkan.
Ini dikoneksikan seperti biasa pada Arduino pin nomor 13 sampai pin 8 untuk data-data, dan pada rel positif dan negatif untuk beberapa power source. Dan untuk kode yang digunakan kurang lebih seperti ini. Include liquid crystal ini untuk LCD seperti biasa, kemudian in 1 dan in 2 pada sama dengan 7 ini menyesuaikan pin tadi, yaitu di sini 6 dan 7. Kemudian port atau ini ada potensio yang input, kemudian port 2 ada potensio yang bertindak sebagai sensor, dan buzzer pada pin 3 dan LED pada pin ke-2, dan sebuah variable float yaitu berupa sudut. Sini buat setup seperti biasa. Nah, kemudian pada void loop port 2, ini port 2 yang sensor dibaca melalui pin analog A1 dan port yang input dari analog A0. Nah, kemudian if jika port 2 lebih dari port, jika nilai port 2 ini lebih dari port dan selisihnya lebih dari 10, maka Arduino akan memerintahkan in 2 high dan in 1 low, sehingga ini akan memutar shaft ada motor ke arah yang mana dia akan mengurangi nilai port 2 ini. Port 2 ini nilainya akan dikurangi seiring dengan berputarnya in 2. Kemudian diberikan delay. Delaynya berupa selisih nilai keduanya. Kemudian motor dimatikan ini untuk mengurangi overshoot atau kelebihan putaran pada motor nantinya. Kemudian delay lagi, dan else if ini sebaliknya, jika yang posisi ini terlalu tinggi atau lebih dari sensor dan selisihnya juga lebih dari 10, maka putarannya akan dibalik, yang tadinya in 2 yang high sekarang menjadi in 1, sehingga akan menaikkan nilai port 2, sehingga nanti port 2 dan port ini akan menjadi nilainya kurang lebih sama atau selisihnya kurang dari 10. Ini juga sama, diberikan delay agar tidak terjadi overshoot berlebihan. Delay kemudian dimatikan atau low. Dan di sini ada else if jika selisih port 2 dan port atau ini selisih keduanya, jadi plus minus misalkan selisihnya tidak sampai 10, maka ini dianggap sama, nilainya dianggap sama, sehingga motor dimatikan saja atau low tidak berputar. Dan else if port kurang dari 10 atau port lebih dari 1010, atau maksudnya ketika nanti potensio pada input ini berada pada posisi mentok kiri atau mentok kanan, motor ini akan dimatikan atau low. Kemudian else jika tidak memenuhi semua syarat pada if, maka motor juga dalam kondisi mati atau diam. Nah, ini sebagai kode tambahan, jika port 2 lebih dari port dan juga selisihnya lebih dari 50, sehingga ini maksudnya ketika nanti motor berputar akan membunyikan buzzer pada frekuensi 262 serta digetar white 2 high, atau ini 2 ini maksudnya dia adalah LED, sehingga akan menyalakan buzzer dan LED secara bersamaan. Delay 100 milisekund, buzzer dan LED dimatikan, noton dan low, sehingga nanti buzzer itu dan LED seperti berkedip, nyala mati ketika motor berputar. Nah, ini juga sama, ini hanya untuk yang arah sebaliknya. Kemudian jika selisih keduanya kurang dari 50 atau posisi kedua potensio dianggap sama, maka buzzer dimatikan dan otomatis yang LED juga mati. Dan jika posisi port ataupun portnya kurang di 10 ataupun lebih dari 1010 juga dimatikan, dan jika tidak memenuhi semua syarat if, buzzer juga dimatikan. Kemudian yang terakhir yaitu sebuah variabel sudut. Ini melalui sedikit perhitungan. Jadi ada port 2 atau potensio sensor ini dikonversi menjadi posisi sudut.
yang mana didapatkan port 2 min 400 bagi 3,416. Mungkin ini akan berbeda rumusnya berdasarkan posisi awal dari potensio. Untuk pada rangkaian saya mungkin menggunakan rumusan ini. Kemudian set cursor 0,0 ini hanya penamaan saja pada LED nantinya pada baris pertama, dan pada baris kedua akan menulis kata sudut titik 2 dan dilanjutkan dengan nilai sudutnya dalam angka. Ini serial print in hanya untuk memonitor nilai port 2 nanti pada serial monitor. Kurang lebih seperti itu untuk skematik dan juga codingnya. Kita lanjut ke demo pengoperasian alat. Nah, jadi di sini ini rangkaian yang udah dirangkai dan juga sudah diberikan sebuah housing. Di sini yang nampak dari luar hanyalah potensio sebagai yang input, kemudian LED dan juga LCD. Kemudian di sini juga ada penunjuk dari servo motornya. Dan cara pengoperasiannya ini cukup mudah, tinggal diputar saja pada potensio input. Nanti pada servo motor akan mengikuti posisi dari potensio ini. Kemudian buzzer dan LED akan kelip atau akan berbunyi ketika motornya sedang bergerak. Jadi ketika motor bergerak dan belum mencapai target, dia akan berkelip sampai motornya mencapai target yang ditentukan. Kemudian di sini juga ditampakkan posisi sudut dari servo motor. Nah, ini dengan sedikit kalkulasi pada sensor posisinya, nanti dia bisa menampilkan posisi sudut pada servo motor saat ini. Nah, misalnya ini di 179. Kemudian saya naikkan ke atas, harusnya sekitar 80 dan 90. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara pengoperasian. Kemudian untuk cara perbaikannya di sini untuk alat ini cukup mudah karena di penutupnya dia hanya menggunakan sistem penutup yang slide, jadi hanya seperti ini. Kemudian untuk perangkatnya juga kurang lebih sama, dia hampir semuanya di slide tanpa ada yang terpasang secara permanen. Sekian dari saya untuk presentasi alat ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.